Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deria Oktavia. Saya adalah CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Padang Pariaman. Nah, dalam video kali ini, saya akan membuat aksi nyata tentang modul 2.3 tentang supervisi akademik. Nah, di sini saya akan melakukan observasi akademik dengan rekan sejawat, yaitu saya di sini ditemani oleh teman sejawat saya, yaitu Ibu Revi Febrinasari, yaitu Ibu Mapel Guru Fisika. Selamat pagi Ibu Revi. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit ya Ibu Revi tentang percakapan kita hari ini. Nah, percakapan kita hari ini yaitu percakapan pra-observasi. Nah, nanti di mana saya akan masuk ke lokal Ibu untuk melakukan observasi. Nah, sebelum itu ada beberapa pertanyaan dan kemudian ada beberapa yang ingin saya bicarakan sebelum melakukan observasi. Nah, di sini adapun tujuan dari supervisi ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Nah, kemudian tujuan dari selain tujuan itu ada juga kenapa kita melakukan percakapan hari ini, agar percakapan pra-observasi ini merupakan awal agar Ibu melakukan proses pembelajaran agar lebih siap, kemudian percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran terbaik nantinya. Begitu ya Ibu Revi. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan sebelum kita melakukan observasi. Nah, di sini ada pertanyaan yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Revi. Nah, kira-kira apa sih tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti di dalam kelas? Tujuan pembelajaran untuk pembelajaran saya hari ini itu ada mengidentifikasi operasi hitung vektor dengan menggunakan berbagai macam metode, lalu ada menentukan komponen vektor dan resultan vektor. Berarti tentang komponen vektor. Ya. Nah, oke, baiklah. Pertanyaan yang kedua, nah, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu lakukan pada saat observasi nanti? Area pengembangan yang hendak dicapai mungkin pada kemampuan pengetahuan peserta didik itu, terutama pada kemampuan berpikir kritisnya. Lebih ke ambil pengetahuan yang lebih berpikir kritis. Baiklah. Yang ketiga pertanyaannya, saya ingin mendengar bagaimana sih rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas nantinya, mungkin dari strategi pembelajarannya, kemudian model pembelajarannya atau metode pembelajarannya. Bisa dijelaskan Ibu Revi? Baiklah Ibu. Mungkin dari strategi yang saya gunakan, karena di sini siswanya masih baru mengambil fisika dan anaknya belum terlalu paham tentang fisika itu sendiri, jadi saya mungkin menerapkan pada metode ceramahnya dulu, lalu nanti ada sesi diskusinya dan terjadi diferensiasi proses pada pembelajaran itu sendiri. Nah, berarti Ibu memakai banyak ya, ada yang pertama itu ceramah, kemudian diskusi dan berdiferensiasi. Nah, baiklah. Nah, pertanyaan yang keempat, nah, bagaimana media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas nantinya, Ibu? Media pembelajarannya mungkin hanya sedikit Ibu, hanya menggunakan buku ajar dari siswa itu sendiri yang tersedia di perpusnya. Gitu Bu. Berarti buku dulu, berarti ya, Ibu mengambil buku media pembelajarannya. Baiklah. Pertanyaan yang kelima, kira-kira kapan nih saya bisa melakukan supervisi ke dalam kelas Ibu? Mungkin di jamnya, jam berapa, kemudian di fase berapa, kelas berapa? Mungkin Ibu bisa datang nanti pada sore, jam pembelajaran 7 dan 8 di kelas F4. F1. F1. Nah, berarti nanti insya Allah saya akan ke kelas Ibu, di kelas F1 di jam 7 dan 8. Nah, oke, saya akan nanti datang ya Ibu ya. Nah, insya Allah dalam sesi pertanyaan, itu saja pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Nah, insya Allah nanti pada saat setelah observasi kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Nah, sebelum saya akhiri, ada satu pertanyaan lagi, Bu. Nah, kira-kira apa yang Ibu Revi dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Mungkin saya lebih bisa mempersiapkan diri nanti untuk pembelajarannya dan mempersiapkan apa saja strategi media pembelajaran yang akan digunakan untuk pembelajaran hari ini. Oke, nah berarti Ibu lebih mempersiapkan diri. Oke, saya rasa itu saja. Berarti ada tujuannya yaitu tentang vektor tadi, kemudian area pengembangannya Ibu lebih
kepengetahuan berpikir kritis siswanya. Kemudian rancangannya yaitu yang pertama tadi Ibu menggunakan yang nama metode ceramah, kemudian dicampurkan diskusi nanti, kemudian ada diferensiasi prosesnya. Oke. Nah, kemudian media pembelajarannya ada buku teks, ada atau buku yang ada di perpustakaan. Nah, sekian ya pasca observasi atau percakapan kita hari ini. Nah, insya Allah nanti saya akan siang akan datang ke lokal Ibu Revi. Dan sepertinya kita cukupkan saja ya Ibu Revi. Terima kasih ya Ibu Revi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, iya. Ada contoh tadi? Hadir semuanya? Ibu semua hadir tadinya? Anu, cie hilang. Saya hilang dulu. Tadi aku tahu. Yang baru. Mengenai komponen vektor ada pertanyaan sampai di sana? Ya? Lanjut awak. Nah, hari ini kita akan berkelompok diskusinya, tapi dijelaskan dulu materinya. Nanti kita diskusikan mengenai soal-soal yang berkaitan dengan resultan semua itu sendiri. Ya. Kita masuk hari ini tentang HPF dan itu. Wah, dalek ini. Cabutnya. Jam informatika ada Sejak terakhir ada loh. Kok saja siap istirahat tadi? Aduh, jangan. Oke, kita masuk sekarang. Coba lihat bukunya resultan respon. Oke, ada satu X dan Y. Nah, di sini pada satu X dan Y. Kalau kita punya vektor,
sama di sini. Pertama kan belum jabarkan ini terhadap sumbu-sumbunya kan. Jadi kalau ini terhadap sumbu X jadinya skor AX. Kalau di situ misalkan ada satu lagi. Ini B. Tambahkan di sini berarti ini B. Saya pandai menggambarkan itu. Baik. Kalau gambarkan, masukkan komponen-komponennya. Di sini. X, Y. Nah, kalau misalkan di sini berarti kalau di A kalau sama X berarti ada nilai X sama. Kalau di sama B sama X terus kalau kita jumlahkan nanti ini penjumlahan ya sigmanya X tambah BX ini paham sampai situ? Nah, isi resultan itu atau R maka Ibu dapatkan dari akar panjang rumus CGP. Akar Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat tambah 2Rx dan Ry cos. Ya. Panjangan kan? Ya. Nah, itu. Ayo, kasih pilih kan? Ada tambahan rumusnya? Kamu jaga soal? Jangan dulu baru kita jawab soal. Diskusikan nanti. Dekat gua enak. Pakai XFY loh. Ya udah deh,
Boleh pakai kalkulator diaktifkan ya. Ya, ada bagian tahu. Nilai dari satu Y itu apa? Apa kaitannya ke ibu? Gimana kalau Apa PW? Nah, berarti F1Y, F1 dikali sin yuk F kan berat, F keluar. sampai F1. Kan F1. Belum berapa? Kalau F1 yang punya berarti tapi jawab memang kalau misalkan aku Jadi sini mau buatan ini jauh. kalau dia itu pakai yang mau ya. Tiga. Kita mau buat dua sama dua ini lah ya. X ini tiga. Tambah X dua X dua nilai Y dua bukan X dua Y jadi dua belas. Kamu termasuk Kalau di F2X cos 3. oh. Kalau di Kalau F2Y cara sin 3. mencari kos apa? Yang aktif itu. Yang itu Kalau misalkan ini ada sudutnya itu ada sudutnya 32. Caranya yang paling gampang itu si B. Kalau kawan itu BX tahu. Kalau kawan itu BY. Antara B sama BX yang B tidak sudah B. Ya. Ditambah B tidak sudah tuh. Ya, Kasih BX mau pakai cos B kos. kalau nama api Kalau berarti yang disebut, tidak. berarti yang pakai BY kok sin. Kalau selain semua, kalau selain namanya itu sebentar. Kalau sebentar itu anak buah doa S itu aja. Yang mana yang boleh yang nilai sin sama yang kos. Jika kos kosnya Yang aku namanya AY atau KX. AY, kos. AY yang kos, KX yang sin. Paham? Oke. Yang tadi kalau tiga kok apa? Itu
Ada sin atau kosen, ada sudut ya, tidak ada dosen, ini langsung dimulai ya, sampai ini 2 tambah 3 berarti. Mana tugas tadi? Tugas yang mana? Jadi urusan saya panjang. Oh itu serpo. Guys, channel tunggu lah.
Ya Bu. Ada pertanyaan untuk hari ini? Paham semuanya? Siapa tahu? Sekarang full Pak. Dan silakan pertanyaannya. Yuk jangan lupa. Ikutlah 6 nih berapa ya? Masih ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa kembali dengan saya CGP Angkatan 10 Deria Octavia dari Kabupaten Padang Pariaman. Nah, sesi kali ini yaitu melakukan percakapan pasca observasi. Nah, di sini saya masih ditemani oleh rekan sejawat saya yaitu Ibu Revi. Selamat sore Ibu Revi. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Masih semangat? Oke, kemudian saya di sini juga ditemani oleh pengajar praktik saya yaitu Ibu Sri. Selamat sore Ibu Sri. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Masih semangat Ibu? Oke, di sini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Revi. Mungkin langsung saja ya Ibu Revi. Nah, pertanyaan pertama itu bagaimana perasaan Ibu Revi terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung tadi, Bu? Mungkin selama observasi tadi di awal mungkin agak grogi sedikit untuk agak duduk, tapi selama berjalannya observasi saya mungkin merasa enjoy aja, nggak ada tekanan sedikit pun selama observasi berlangsung. Alhamdulillah, berarti perasaannya tidak ada tekanan ya Bu, karena meskipun saya tadi masuk ya Bu Revi. Oke, pertanyaan yang kedua yaitu bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas tadi, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas tadi. Tadi area pengembangan saya, seperti yang saya bilang tadi, area pengembangannya itu berfokus pada pengetahuan, di mana siswa itu dituntut untuk berpikir kritis dan dituntut untuk aktif selama pembelajaran. Nah, untuk langkah-langkahnya sendiri mungkin tadi di awal diberikan sedikit materi sebelumnya. Lalu ini kan salah satu materi lanjutan dari materi yang kemarin. Jadi tadi siswa diminta untuk berdiskusi selama kelompok dan terlihat siswa antusias selama pembelajaran. Berarti Ibu lebih terfokus kepada tahap pengetahuan siswa dan keaktifan siswa. Oke, berikutnya pertanyaan yang berikutnya yaitu, nah menurut Ibu sejauh mana pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil Ibu lakukan di dalam kelas tadi atau masih belum maksimal? Untuk pembelajaran tadi mungkin karena nggak tahu juga sih Bu, karena 2 jam pembelajaran langkah-langkah yang sudah saya lakukan rasanya sudah pas, tapi mungkin ada sedikit kekurangan di bagian penutup, mungkin nggak terlalu tersampaikan seluruhnya karena kekurangan waktu gitu. Jadi ada karena kekurangan waktu tadi ya Bang. Berarti belum mau maksimal. Iya, belum maksimal. Nah, menurut Ibu, pertanyaan berikutnya ya Bu. Nah, menurut Ibu, apa sih kekurangan Ibu
atau mungkin ada nggak kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas tadi? Mungkin ada kendala sedikit Bu pada saat pembelajaran tadi, terlihat anak kurang, ada yang tidak aktif sama pelajaran, ada yang tidak fokus, ada malah dia udah mengantuk karena mungkin udah sore juga mungkin Bu. Berarti masih ada beberapa Masih ada siswa kendala. yang kurang aktif, kemudian yang belum fokus. Nah, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi kalau menurut Ibu? Mungkin salah satu faktornya karena sudah sore, terus anak-anak juga udah nggak fokus lagi belajar karena udah mau pulang semua kan. Terus mungkin siswa itu nggak apa ya, tidak duduk di kelompok yang sesuai mungkin Bu. Gitu. Oke. Apa sih hal yang akan Ibu rencanakan ke depannya untuk pembelajarannya? Mungkin kalau untuk sore mungkin kita adakan ice breaking, tadi kan nggak ada ice breakingnya ya Bu ya. Nah, terus mungkin salah satunya lagi mungkin metode pembelajarannya diganti lagi, lalu kelompoknya dibagi sesuai dengan kebutuhannya mungkin. Jadi dikelompokkan secara heterogen, yang ada yang siswa yang pintar tulisan atau audio visual berkumpul dalam satu kelompok. Berarti Ibu ingin melakukan ice breaking mungkin karena sore tadinya Bu di Iya. jam terakhir. Iya. Kemudian Ibu juga ingin melakukan yang namanya metode pembelajaran yang mungkin lebih menarik lagi. Mantap Bu, bagus sekali. Nah, mudah-mudahan yang ingin Ibu rencanakan terrealisasikan dan proses pembelajaran lebih baik lagi untuk kedepannya ya Bu ya. Nah, kira-kira kapan nih Bu Ibu ingin melakukan perubahan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Insya Allah setelah melakukan observasi ini kan kita udah tahu di mana kekurangannya Bu. Mungkin pembelajaran ini bisa diterapkan pada pertemuan berikutnya, atau saya rencanakan dulu yang mana metode yang pas dan saya lakukan mungkin asesmen pembelajaran dulu, sehingga kan saya bisa menentukan ini siswa ini bisa dikelompokkan dalam satu kelompok sesuai dengan kebutuhannya. Mantap Bu, bagus sekali. Berarti Ibu akan mengelompokkan siswanya lebih sesuai dengan kebutuhannya. Nah, oke, baik Bu. Terima kasih. Itu saja pertanyaan dari saya dan terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan secepatnya terrealisasikan, baik untuk selanjutnya yang akan diberikan ataupun yang akan kedepannya yang gimana. Nah, sekarang kesempatan kepada pengajar praktik saya yaitu Ibu Sri. Silakan Ibu ingin memberikan umpan balik kepada coaching yang saya lakukan hari ini. Baik, terima kasih Bu Delia ya. Berdasarkan tadi diskusi antara Ibu dengan rekan sejawat, saya juga sudah melihat di sana Ibu berhasil menggali apa sih sebenarnya yang masih kurang, apa yang sudah bagus gitu ya. Kemudian Ibu juga sudah tahu solusinya gimana nanti, kan kurangnya di sini. Dan berhasil juga Bu Delia membantu temannya untuk menemukan solusi yang terbaik untuk kedepannya gitu ya. Kemudian tadi mungkin melalui SDK yang sebelumnya belum dilakukan, yang sekarang akan dilakukan besok-besok. Apalagi di jam-jam kritis ya Bu, yang itu udah banyak yang ngantuk atau gimana. Alhamdulillah sudah keluar apanya gitu kan rencananya ke depan. Kemudian Bu Delia juga sudah bertanya tadi kapan sih waktunya gitu kan. Jadi memang ketika kita coaching itu harusnya kita tahu mau perubahan itu kapan gitu pasnya. Supaya nanti kita janji lagi loh Ibu Delia sama Ibu, nanti janji lagi mau ketemunya kapan atau mau bantu dilihatkan lagi oleh Bu Delia gimana di dalam prosesnya, apakah sudah diperbaiki atau belum kan. Kita sambil sharing saja kan, tidak mengajari kan Ibu ya. Karena yang menemukan solusi juga Ibu sendiri tadi kan, alhamdulillah. Kemudian sudah tahu mungkin pertemuan berikutnya mana yang bisa dirubah dulu. Mungkin kalau untuk perubahan besar memang perlu direncanakan dulu ya Bu, ditulis dulu di RDP-nya baru kita laksanakan. Oke. Kemudian Bu Delia juga sudah apresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Ibu tadi di dalam kelas maupun tadi pas diskusi udah bisa menemukan solusi, diapresiasi oleh Bu Delia. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar ya Bu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita saling sharing gitu, ketemu, kemudian berbagi pengalaman akan menjadi lebih baik lagi, sehingga yang diuntungkan itu siswa. Walaupun kita meningkatkan kompetensi, tapi siswanya yang menjadi objek gitu supaya bisa lebih baik. Baik, itu saja Bu Delia. Terima kasih Ibu.
Terima kasih Ibu pengajar praktik, Ibu saya Busri, dan terima kasih banyak juga kepada Ibu Devi yang sudah mau diobservasi. Nah, dalam video kali ini saya rasa itu cukup saja. Dalam percakapan pasca observasi, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.